lagi. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, salam harmoni untuk kita semua. Jadi, kita bertemu kembali di Vicon untuk yang ketiga kalinya ya, pertemuan kelima. Sebelumnya adik-adik sudah mengerjakan kuisnya, dan nanti setiap pertemuan juga akan ada kuis, jadi habis ini juga adik-adik mengerjakan kuisnya. Sebenarnya bisa sih kuisnya itu dikerjakan, artinya tidak hari ini gitu, pakai waktu, cuma ya pengennya sih biar saya lihat adik-adik kerja, takutnya kan cepet nih, tinggal foto aja jawabannya kirim gitu kan. Ya supaya nggak seperti itu sih tujuannya. Soalnya sedikit nanti untuk kuisnya. Oke, materi kita pada pertemuan ini itu tentang eksponen ya. Eksponen, namun jika adik-adik memiliki pertanyaan berkaitan dengan topik atau materi pertemuan sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, bisa ditanyakan dulu itu. Artinya supaya tidak terlalu jauh kita melangkah, kemudian di modul-modul sebelumnya adik-adik mungkin ada pertanyaan. Jika ada yang memang perlu ditanyakan, saya persilahkan dulu. Saya ingin bertanya, Bapak. Oke. Nah, kalau mahasiswa gimana? Harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ya, silakan lah. Mau bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris juga boleh. Baik, sebelumnya izinkan saya bertanya menggunakan bahasa Indonesia. Saya izin bertanya mengenai di kuis minggu waktu lalu itu ada soal yang tentang pernyataan yang bernilai benar dan pernyataan yang bernilai salah. Di situ saya masih bingung. Oke, pernyataan bernilai benar dan pernyataan bernilai salah gitu ya. Oke, jadi di dalam logika itu kan mengkaji tentang penarikan suatu kesimpulan yang benar ya. Nah, di dalam matematika yang bisa ditentukan atau yang memiliki nilai kebenaran itu dinamakan pernyataan ya. Pernyataan itu adalah kalimat deklaratif yang sudah diketahui nilai kebenaran. Nah, nilai kebenaran itu ada yang bernilai benar, ada yang bernilai salah. Nah, itu ya. Contoh misalkan pernyataan yang bernilai benar, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Itu adalah suatu pernyataan bernilai benar. Kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 10. Itu adalah pernyataan, namun pernyataan itu bernilai salah itu. Nah, jadi apabila kita memiliki suatu kalimat deklaratif, di mana kalimat deklaratif tersebut bisa kita tentukan nilai kebenarannya, entah itu bernilai benar ataupun bernilai salah, maka itu dikatakan sebagai pernyataan. Oke, sampai di sana. Sebentar. Oke, siapa namanya yang tadi? Lili Fertina Yanti, Pak. Kertina Yanti, absen 12 ya. Oke, nah itu pernyataan yang bernilai benar ataupun pernyataan bernilai salah. Jadi pernyataan bisa bernilai benar, bisa juga bernilai salah. Namun tidak mungkin bernilai keduanya gitu ya. Oke, sampai di sana ada lagi pertanyaan berikutnya yang muncul? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, jadi bagaimana teknik penarikan kesimpulan? Kan ada 3 jenis teknik penarikan kesimpulan, ada dengan cara modus Tollens, Ponen, sama silogisme. Itu gimana menentukannya, Pak? Oke, ya. Untuk menentukannya, adik-adik harus ingat formula atau bentuk dari masing-masing penarikan kesimpulan. Modus Ponen seperti apa, modus Tollens seperti apa, dan silogisme seperti apa. Oke, sebentar saya izin share screen ya. Nah, untuk modus Ponen, nah itu bentuknya adalah jika P untuk premis pertama ya. Oke, premis satunya itu jika P maka
Q, kemudian premis 2-nya itu P. Ya, jadi kesimpulannya adalah Q. Kemudian untuk yang modus Tholen, Tholen itu berarti ada ingkarannya ya. Premis yang pertama itu sama, jika P maka Q. Kemudian premis yang keduanya itu negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Nah, untuk yang terakhir, silogisme, itu jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka ini R ya. Nah, ini yang harus adik-adik ingat. Aturan ini. Jika bentuknya tidak seperti ini, itu tidak bisa diambil kesimpulan yang valid begitu. Nah, contoh misalkan jika hari ini hujan, maka saya maka saya diam di rumah gitu ya. Hari ini turun hujan, maka kesimpulannya hari ini saya diam di rumah. Kemudian kalau ini, jika hari ini hujan, maka saya diam di rumah. Saya tidak diam di rumah, artinya keluar gitu ya. Berarti kesimpulannya hari ini tidak hujan. Gitu. Jika hari ini hujan, maka tanah basah. Jika tanah basah, maka tanaman menjadi segar gitu. Maka kesimpulannya jika hari ini turun hujan, maka tanaman menjadi segar gitu. Nah, jika bentuknya seperti ini, itu baru bisa diambil kesimpulan. Namun, jika bentuknya tidak seperti ini, kita tidak bisa mengambil kesimpulan apapun. Contoh, misalkan, jika hari ini hujan, maka saya akan diam di rumah. Hari ini tidak turun hujan, bukan berarti kesimpulannya saya tidak diam di rumah gitu ya. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan. Kalau seandainya untuk premis ini dia tidak hujan gitu ya. Karena kalau dia tidak hujan kan bentuknya menjadi seperti ini. Jika P maka Q, negasi P, kesimpulannya tidak ada gitu. Maksudnya tidak bisa diambil kesimpulan ya. Tidak dapat. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, seperti itu. Nah, bisa dipahami? Tadi siapa yang bertanya ya? Sabina ya? Oke, bisa Bapak. Sabina Andari. Di Lembongan ya? Iya Bapak. Liburan terus berarti di sana. Oke, berikutnya teman-teman yang lain. Izin bertanya Bapak. Iya, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dia Elsa Priscilia. Di sini saya yang bertanya Pak, jika salah satu premisnya itu dihilangkan, maka yang terjadi itu apakah kesimpulannya berbeda atau tidak bisa ditarik kesimpulannya Pak? Oke, bentuk yang tadi ya, antara silogisme, modus ponens, modus tollens itu ya? Iya Oke. Pak. Kalau satu premis tidak ada, ya tidak ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Misalkan, jika hari ini turun hujan, saya diam di rumah. Ya, kesimpulannya apa ya? Apa yang terjadi gitu loh. Berarti penarikan kesimpulan itu kan seperti kita menarik kesimpulan dari beberapa kejadian. Nah, kesimpulannya seperti apa? Sekarang ada satu kejadian. Jika hari ini turun hujan, saya diam di rumah. Nah, kan berikutnya harus ada kejadian lain gitu kan supaya bisa narik kesimpulannya saya apa? Diam di rumah atau
bagaimana gitu. Jadi kalau satu hilang itu tidak bisa kita menarik kesimpulan. Artinya informasi apa yang bisa kita simpulkan itu tidak ada gitu. Karena itu kan baru jika turun hujan, saya diam di rumah, ya apakah turun hujan atau gimana kan belum belum ada informasi lain gitu. Jadi tidak bisa kita tarik kesimpulan. Oke, dia siapa tadi? Elsa ya. Ya, Pak. Absen berapa? Kalau untuk absennya belum pasti, Pak. Oke, belum pasti ya. Oke, dia Elsa nomor 18. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nika Sari. Di sini pada pertemuan keempat pada logika sebelumnya saya sempat membaca materi, di sana tertera induksi matematika. Nah, setelah saya pelajari, saya kurang mengerti mengenai induksi matematika tersebut, Bapak. Jika Bapak berkenan menjelaskan secara singkat mengenai induksi matematika, apa boleh? Oke, ya silakan. Boleh sebentar ya. Novita ya. Novita. Oke, induksi matematika itu sebenarnya salah satu cara yang digunakan untuk pembuktian ya, pembuktian sebuah pernyataan matematika yang menggunakan penalaran induktif. Artinya dari sesuatu yang umum, yang khusus ke yang umum gitu. Pertama dibuktikan dulu untuk K-nya misalkan sama dengan 1, apakah dia benar, kemudian untuk sama dengan N, apakah benar, kemudian untuk yang K atau N ditambah 1, apakah benar. Nah, biasanya itu digunakan untuk membuktikan, ya, buktikanlah pernyataan matematika berikut, apakah benar atau tidak. Nah, itu bisa menggunakan induksi. Contohnya seperti ini, saya carikan. Itu pertemuan keempat ya. Iya, Oke, Pak. atau bisa dikirimkan modulnya biar saya gunakan contoh yang ada di modul untuk dijelaskan. Dikirimkan di grup WA, Pak? Ini aja boleh, grup ini apa? Zoom ini. Oh ya, sebentar. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa induksi itu biasanya digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan matematika yang dimulai dari pemisalannya, memisalkan benar untuk N atau K sama dengan 1, kemudian untuk N sama dengan K, kemudian untuk N sama dengan K ditambah 1, biasanya seperti itu. Nah, contoh aplikasinya itu saya gunakan yang di modul halaman berapa? Oke, halaman 13 ya. 13. Nah, di sana tunjukkan bahwa untuk N lebih besar daripada 1, lebih besar sama dengan 1, bahwa deret dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai terus sejumlah N itu sama dengan N ya dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini sebenarnya kita diminta untuk membuktikan apakah pernyataan ini benar atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan penalaran. Penalarannya apa? Penalarannya menggunakan induksi matematika. Jadi kita misalkan, kalau N-nya sama dengan 1, sama tidak, kan gitu. Basisnya. Oke, di sini untuk N lebih besar daripada 1, apakah pernyataan ini bernilai benar?
Nah, untuk membuktikan ini, kita kan menggunakan logika. Kita coba saja. Untuk N-nya sama dengan 1, berarti kan 1 sama dengan 1, 1 ditambah 2 dibagi 2. Oke. Oh, kok ini 1 tambah 2, 1 ditambah 1 ya, sama dengan 2 maksudnya. Oke, ini sama dengan 1 dikali 2 ditambah, dibagi 2. Oke, untuk tahap pertama, ini namanya basis induksi ya. Basis induksi. Basis induksi. Jadi ini kan mudah ya, kita coba langsung N-nya sama dengan 1, ternyata benar gitu ya. Ternyata benar. Nah, langkah yang kedua, kita akan asumsikan bahwa pernyataan itu benar. Pernyataan itu benar untuk ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai N itu adalah pernyataan yang benar. Gitu. Nah, ini asumsi. Yang berikutnya ini adalah kita mengasumsikan. Asumsikan benar. Nah, karena ini kita asumsikan benar, maka kita akan tunjukkan benar. Ya, kita akan tunjukkan bahwa untuk N ditambah 1 itu juga benar. Oke, ini bisa saya hapus ya. Ini adalah langkah-langkah induksinya. Oke, yang ketiga ini kita akan menunjukkan bahwa ini juga benar untuk N ditambah 1. Oke, maka ini akan menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik ditambah N ditambah. Nah, di sini tadi kan kita sudah asumsikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ini sama dengan per 2 ya. Kan kita asumsikan ini. Nah, sekarang untuk apa namanya barisan berikutnya, ini kita asumsikan juga benar untuk N tambah 1. Artinya setelah N ini, bilangan yang berikutnya kan N plus 1 ya, atau N ditambah 1. Kalau bilangan sebelum N ini kan N dikurang 1 gitu ceritanya ya. N dikurang 1. Maka di sini ditambah N ditambah 1. Maka ini juga harus benar untuk berapa jadinya? N. Ya, N ditambah 1 dikali N ditambah 1 tambah 1 per 2 gitu. Nanti kita akan tunjukkan ini. Oke, kemudian apa yang kita lakukan? Ya, jadi
Nah, yang pertama itu kita ketahui bahwa 1 ditambah 2 tambah 3 sampai tambah N itu sama dengan ini ya. Ya, karena di awal kan sudah kita asumsikan. Nah, sehingga ini itu kan sebenarnya sama dengan N ditambah 1/2. Itu ya. Ya. Oke, kemudian, nah ini kan ditambah N ditambah 1. Ditambah N tambah 1. Oke, sebentar dulu ya. Oke, setelah sampai di sini, apa yang kita lakukan? Kalau pecahan, supaya bisa dijumlahkan, harus kita Samakan penyebut. Samakan penyebutnya. Oke, samakan penyebutnya ya, menjadi Menjadi 2. Oke, menjadi 2. Per 2. Itu langsung ya, ditambah berapa? 2N plus 1 plus 2. Oke, 2N plus 2 ya. Oke, ini. Nah, kemudian hasilnya berapa setelah dijumlahkan? Nah, ini harus kita kalikan dulu ya. Hasilnya N kuadrat plus N plus 3N plus N kuadrat plus 3N plus 3 plus 2N plus 2 plus plus 3. plus 2N dulu ya. Oh iya, plus 2N plus 2N plus 2. Plus 2. Oke. Nah, sekarang baru yang memiliki variabel yang sama itu kita jumlahkan ya. Sehingga di sini hasilnya N kuadrat ditambah 3N ditambah 2 dibagi 2. Oke, nah sekarang tujuan kita itu adalah membentuk ini gitu ya, membentuk ini agar menjadi ini gitu ya. Agar menjadi bentuk ini. Nah, supaya bentuknya seperti ini kita apakan? Nah, ini kan bentuk kuadrat ya. Iya. Bentuk kuadrat, jadi kita cari akar-akarnya. Bukan akar, pemfaktorannya ya. Nah, pemfaktorannya menjadi N plus 2 dan N plus 1. N plus 2 dan N plus 1. ya N plus 2. Nah, di sini kan N plus 2 ya, di sini N plus 1 plus 2. Nah, kita kita pecah dia sehingga bentuk ini itu akan menjadi seperti ini. Nah, karena gitu kan, karena bentuk ini ditambah N ditambah 1 itu sama dengan ini, ya maka pernyataan tadi yang menyatakan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai N sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2 itu benar. Jadi ini adalah kesimpulan yang benar gitu. Oke, sampai di sini paham maksudnya? Induksi itu
Paham, Bapak. Oke, nah nanti untuk contoh-contoh yang lain itu langkah-langkahnya hampir sama ya. Yang pertama itu adalah basis induksi, jadi kita cek dulu untuk N-nya sama dengan 1, apakah itu benar atau tidak. Kalau ternyata tidak benar, tidak perlu dilanjutkan lagi ya. Karena untuk 1 saja dia sudah salah gitu kan. Untuk yang berikutnya berarti tidak perlu kita lanjutkan. Tapi kalau dia itu benar untuk N sama dengan 1, kita misalkan benar untuk N, artinya pernyataan itu memang benar. Nah, jika pernyataan yang kita asumsikan itu benar, maka harusnya jika ditambahkan 1 barisan lagi gitu kan, maka kan rumus tadi juga benar gitu. Rumus tadi juga benar. Nah, paham ya maksudnya gitu. Kalau di sini ada contoh soal yang lain juga. Nah, caranya juga sama nanti ya. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif adalah N kuadrat gitu. Nah, jadi jumlah bilangan ganjil positif berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai N itu sama dengan N kuadrat gitu jumlahnya. Nah, kita buktikan misalkan untuk N sama dengan 1 benar tidak? Berarti N sama dengan 1 kan sebenarnya 1 gitu ya. 1 sama dengan 1 kuadrat. Nah, untuk yang berikutnya, adik-adik harus tahu pola dari bilangan ganjil itu adalah 2N ditambah 2N dikurang 1 gitu ya. 2N ditambah 1 juga bisa. Nah, ini adalah pola bilangan ganjil. Kalau pola bilangan genap itu 2N. Untuk sembarang N bilangan asli ya. Nah, kemudian untuk tahap berikutnya, ini kita asumsikan benar untuk N-nya sama dengan N. Yang berikutnya baru kita asumsikan, karena kita asumsikan benar, maka untuk suku berikutnya, maka juga dia kan berlaku benar gitu ya. Ini kan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah. Nah, ini 2N dikurang 1, maka suku berikutnya itu adalah 2N ditambah 1. Paham ya, misalkan kayak ini. Ini kan 2N, jadi 2 dikali 2 dikurangi 1 kan 3. Maka untuk suku berikutnya ya 2 dikali 2 ditambah 1 gitu. Itu maksudnya. Nah, di sini, nah ini kita misalkan kita sudah ketahui bahwa dia itu adalah 2N dikurang 1 kuadrat. Maka nanti kita akan buktikan setelah ditambahkan ini, itu menjadi 2N ditambah 1 kuadrat. Gitu. Oke ya, itu untuk induksi. Intinya induksi itu digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan matematika, apakah pernyataannya itu nanti bernilai benar atau untuk menarik kesimpulan apakah pernyataan itu benar atau tidak. Oke, tentang logika ada lagi? Izin bertanya Bapak. Oke. Sebentar. Tadi sudah saya catat ya namanya ya. Novita ya terakhir ya. Iya, Pak. Oke, berikutnya. Kan pada pertemuan ketiga itu terdapat pernyataan berkuantor. Saya belum mengerti tentang pernyataan berkuantor yang pada jenis kuantor universal dan kuantor eksis
eksistensial karena pada saat itu saya tidak mengikuti Vkon pada kelas lama, Bapak. Oke. Ini pernyataan berkuantor ya. Oke, yang sudah dapat siapa ini? Yang sudah dapat kan pertemuan Vkon ketiga ya. Vkon ketiga ya dijelaskan kuantor itu. Iya, Bapak. Oke. Siapa? Mana Wida? Wida. Ya, Suara saya terdengar? Terdengar jelas. Baik. Oke, Wida minta tolong Wida. Iya, Dijelaskan. mengenai pernyataan berkuantor. Iya. Jadi pernyataan berkuantor itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kuantor umum atau biasa disebut dengan kuantor universal. Itu ditandai atau dicirikan dengan pernyataannya berisi kata semua dan juga setiap. Contohnya seperti semua siswa SMA cinta matematika. Itu termasuk jenis pernyataan berkuantor universal. Kemudian yang kedua yaitu ada kuantor khusus atau kuantor eksistensial. Jadi kuantor khusus atau eksistensial ini dicirikan dengan adanya kalimat, dengan adanya kata beberapa, ada, atau terdapat. Contohnya yaitu ada siswa SMA yang mencintai matematika, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Wida. Oke, Desa, bisa diterima penjelasannya atau ada yang masih belum jelas? Kan ada lambang A kebalik itu, Bapak. Itu lambang apa? Oh, ya itu lambang kebalik itu lambang universal. Kalau yang lambang E kebalik itu lambang yang eksistensial. Jadi ya seperti yang disampaikan oleh Wida tadi, ada dua kuantor ya. Kuantor itu adalah untuk mencacah gitu ya, kuantifikasi itu. Artinya untuk mengkuantifikasi, notasi untuk mengkuantifikasi. Nah, ada yang universal, ada yang eksistensial. Yang universal tadi untuk yang umum dicirikan dengan untuk semua, bisa dikatakan sembarang gitu ya. Kalau kita sudah bicara sembarang itu pasti kuantornya universal karena berlaku untuk semua, kemudian keseluruhan gitu. Itu kuantornya universal, itu dilambangkan dengan seperti huruf A terbalik ya. Seperti huruf A terbalik. Nah, seperti ini. Ini dibaca untuk semua, untuk setiap gitu kan, untuk sembarang misalkan X. Itu misalkan untuk setiap, untuk sembarang, untuk semua X berlaku apa. Kemudian lawannya ini adalah huruf E terbalik. Nah, ini dibaca terdapat, ada, paling sedikit satu gitu ya. Ini misalkan dibaca terdapat X artinya paling tidak ada satu gitu ya. Ada satu yang memenuhi persyaratan apa gitu misalkan. Untuk setiap X terdapat Y gitu misalkan. Nah, itu namanya kuantor. Intinya untuk mengkuantifikasi. Nanti tergantung yang dikuantifikasi itu kata kuncinya seluruh, semua, sembarang. Nah, kalau seperti itu ciri-cirinya universal. Gunakan huruf A kebalik. Ingat aja A all gitu ya. Kemudian kalau eksistensial, ya eksis terdiri gitu ya. Berarti kalau terdiri itu bisa beberapa, paling tidak ada satu. Untuk mengingatnya ya E eksistensial.
Mungkin itu penjelasan singkat tentang kuantor itu, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan lebih jauh? Tidak, Bapak. Terima kasih. Oke. Izin bertanya, Bapak. Ya, siapa Untuk ini? Oh, saya, Wida. Wida. Ya, Untuk, Wida. untuk pernyataan yang berkuantor itu kan biasanya bisa dinegasikan. Bisa, ya. Untuk maksud saya izin menambahkan, jika misalnya pernyataan berkuantornya itu umum, terdiri dari kuantor umum, maka nanti negasinya akan menjadi kekhusus seperti itu. Oh iya. Jadi sebuah pernyataan itu bisa dinegasikan atau dicari negasinya ya. Negasi itu adalah suatu pernyataan yang nilai kebenarannya itu berkebalikan dengan nilai kebenaran pernyataan sebelumnya. Nah, apabila kuantor yang pertama itu bernilai kuantor universal, maka nanti negasinya itu akan menjadi eksistensial. Dan begitu sebaliknya, eksistensial negasinya ini akan menjadi universal. Oke, itu tambahan dari Wida. Terima kasih, Wida. Oke, cukup ya. Pak, saya izin bertanya boleh? Oh, ya, silakan. Nah, ini saya menemukan salah satu soal penarikan kesimpulan 3 premis di YouTube, dan ada satu hal yang saya tidak mengerti. Apa boleh saya share screen? Oh iya, boleh, silakan. Ya, suaranya bisa di-share juga. Siapa ini ya? Era? Sebentar, Pak. Remote control. Maaf, Pak, saya kurang paham bagaimana caranya. Saat share screen itu di bawah ada share sound juga. Oke, saya ulang ya, Pak. Iya. Oh, oke. Saya ulang dari sini aja mungkin ya. Tahu. Oke. Apa nih? Ki. Oke, kita misalin atasnya adalah jika P maka Ki, ya kan? Terus yang bawah, Ani dapat hadiah, ini apa? R. Atau tidak naik kelas, ini apa? Ingkaran Ki. R atau ingkaran Ki. Terus yang bawahnya apa? P. Nah, lihat, ini ada tiga premis, ya kan? Sedangkan kalau kesimpulan ini dia cuma ada 2 premis kan? Berarti mau nggak mau kita gabung dulu. Nah, lihat polanya. Ini ada 2. Ya, ini ada 2, ini ada 2, ini ada 2. Tapi kalau yang ini sendiri nih, yang bawah sendiri, kalau yang ini sama.
Ya, ada 2 juga. Nah, lihat. Ini jika P maka Q, ngikutin pola udah benar. Yang ini ngikutin pola nggak? Ada nggak pola yang kayak gini? Nggak ada kan? Berarti yang ini kita rubah dulu. Nah, dia itu setara dengan apa? Apa ya tadi? Nah, oke, saya ulang. Jika P maka Q, dia setara dengan apa? Ekuivalen dengan apa? Ekuivalen dengan apa? Lihat catatannya. Lingkaran P atau Q, ya kan? Kan? Oke, lihat. Nah, jadi mungkin sampai itu saya screen-nya. Jadi saya kurang mengerti di bagian digabungkan itu, Pak. Kenapa dia bisa digabungkan dari jika P maka Q ekuivalen dengan lingkaran P atau Q? Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, nah sebenarnya kalau untuk ekuivalen itu memang ada pernyataan yang ekuivalen. Artinya pernyataan yang ekuivalen itu adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang sama untuk setiap kemungkinan pernyataan, kombinasi nilai pernyataannya. Nah, memang kalau di soal seperti itu ya kita perlu mencari ininya bentuk gitu ya, bentuk yang sesama mungkin dengan aturan yang kita punya, entah itu silogisme, kemudian modus ponen, kemudian ataupun modus tolen. Nah, jika kita memiliki bentuk pernyataan yang tidak sesuai gitu, maka harus kita rubah. Nah, cara merubahnya itu diantaranya adalah dengan mencari pernyataan-pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang sama, atau dengan kata lain mencari pernyataan yang ekuivalen tadi. Nah, kalau dilihat tadi ekuivalensinya itu kan sebenarnya negasi ya, negasinya dari disjungsi itu. Nah, itu memang perlu tambahan ini istilahnya, tambahan ilmu. Nanti ada hukum-hukum lagi ya, hukum-hukum penarikan kesimpulan untuk mencari pernyataan yang ekuivalen. Coba sebentar saya carikan bukunya. Ada Bapak suka tidak? Oke, kita kembali ke logika dulu ya. Oke. Oke, saya share screen sudah muncul. Sudah, Bapak. Nah, jadi itu menggunakan teorema-teorema yang di sini. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama atau ekuivalen ya. Contoh misalkan, nah tadi kebetulan kan jika P maka Q, nah itu ekuivalen dengan ini, negasi P disjungsikan dengan Q. Nah, ini harus tahu, jika sudah berbentuk ini baru kita cari ininya.
penarikan kesimpulannya. Ya, cuma kita harus tahu ini gitu. Oke, seperti itu. Siapa tadi ya? Era ya. Berarti apa namanya itu yang di ekuivalen itu emang udah pasti caranya ada atau apa ya maksudnya sesuai dengan soalnya aja gitu Pak. Jadi kan sesuai dengan ini berarti kan udah pasti ada caranya begitu Pak ya? Iya, emang ada caranya untuk merubah bentuk-bentuk seperti itu. Kayak misalkan, tadi kan kebetulan kasusnya yang ini ya, jika P maka Q, nah itu ekuivalen dengan negasi P didisfungsikan dengan Q. Atau bisa juga negasinya itu adalah ini, negasi dari dinegasikan itu sama dengan konjungsi dari P dikonjungsikan dengan negasi dari Q gitu. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang ekuivalen. Cara membuktikannya itu biasanya dengan menggunakan tabel kebenaran seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan kontrapositif ya. Oke, seperti itu ya. Siapa tadi? Era ya. Ada lagi Era? Tidak Pak, sudah jelas. Terima kasih. Iya. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada lagi? Tadi Era siapa namanya? Era, Era siapa tadi ya? Lupa. Era dan Mayani Pak. Oke, Era dan Mayani. Era. Oke. Baik, teman-teman, ada lagi? Cukup ya? Baik, kalau cukup, kita coba lanjutkan. Oke, ya, kita lanjutkan ya. Oke, ini adalah hukum dari eksponen atau sifat-sifat ya, properties of exponent. Nah, mungkin teman-teman sudah sering ya menggunakan bentuk ekspresi ini ya, di mana kalau 3 pangkat 4 itu artinya 3 dikali 3 sebanyak 4 kali, kan begitu. Nah, bentuk ini yang dimaksud dengan bentuk eksponen atau perpangkatan. Eksponen.
Oke, sejauh ini masih mudah ya, karena sudah sering kita gunakan. Nah, bentuk pangkat ini, oke, 5 ini disebut sebagai basis ya, dan 3 ini adalah eksponennya. Oke, contohnya seperti ini. Tampaknya ini masih mudah ya. 125 sama dengan 5 pangkat 3, itu artinya 5 pangkat 3 merupakan bentuk eksponensial dari 125. Ya, jadi ini adalah bentuk eksponensial. Bentuk eksponen. Eksponen. Bentuk eksponen dari 125. Yang artinya 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 faktor. Oke, untuk eksponen ini ada banyak ya sifat-sifatnya. Nah, yang pertama, yang ini mungkin sudah biasa ya, jika x pangkat n artinya x dikali x sebanyak n faktor atau n kali. Oke, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini mengalihkan bilangan berpangkat yang basisnya sama. Jadi basisnya sama, kita hanya perlu menjumlahkan pangkatnya atau eksponennya saja. X pangkat M dikali X pangkat N itu sama dengan X pangkat M ditambah N. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang dijumlahkan pangkatnya. Jadi yang dijumlahkan adalah eksponennya. Kemudian yang berikutnya adalah pembagian. Kalau perkalian tadi pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Oke. Contohnya ini. Oke, ini contoh aplikasinya ya. Tidak perlu kita kerjakan ya, karena ini mudah. Atau di antara soal ini, yang mana kira-kira perlu dibahas kalau ini pangkatnya dijumlahkan, pangkatnya dijumlahkan. Kalau ini jadinya berapa? A pangkat 7. Oh ya, A pangkat 7. Oke, kalau ini? Delapan F pangkat 9. Ini? 9 pangkat 5. 3 pangkat 5. Min 3 pangkat 5. Ya, min 3 pangkat 5. Basisnya tetap ya. Basisnya tetap. Nah, kalau ini kenapa basisnya seperti ini ya? Ini kan yang dipangkatkan 9 itu kan S-nya ya, bukan ini, bukan 2 dan 4-nya gitu. Sedangkan ini yang sebagai basis ini adalah negatif 3. Ini yang sebagai basis S ya. Kalau ini? S pangkat 9. Pangkat 9 T pangkat 7. Ya, bisa ya kalau ini dikurangi ya. Jadi S pangkat 8. S pangkat 4. 3 pangkat 3 pangkat 3. Oh iya, 3. Yang mana 3? Yang nomor 8. Range-nya, Pak. Oh, 3-nya jadi basis, Pak. saya malah tulisnya S ini. Oke, ya seperti itu ya. Ini dikurangi. Nah, kalau ini juga sama. Ini tinggal dibagi 9, kemudian dikurangi A pangkat 1, B pangkat
3 gitu ya. Oke, ini solusinya. Oke, sifat yang berikutnya ini apabila ada bentuk pangkat yang dipangkatkan kembali, itu pangkatnya atau eksponennya yang dikalikan, basisnya tetap. Oke, contohnya seperti ini. Oke, kalau ada yang ini bisa ditanyakan ya. Nah, kalau bentuk perkalian seperti ini, pangkat basisnya dikalikan kemudian dipangkatkan, itu bisa perkalian masing-masing basis dengan pangkat eksponennya ya. Oke, kalau ini sama seperti tadi untuk perkalian, nah ini juga berlaku untuk pembagian. Oke, ini sudah contoh lagi. Tampaknya cukup mudah ya bagi kalian, ini tinggal mengalihkan saja, mengalihkan pangkatnya kayak ini, 3 pangkat 2 dikali 5 gitu ya. Kemudian A pangkat 3 dikali 4. Oke, ini solusinya. Oke, sifat yang berikutnya ini tentang pangkat negatif. Nah, kalau pangkatnya negatif itu sama dengan bentuk 1 ya, 1 per X pangkat M, tapi positif eksponennya. Nanti kalau akar juga ada ya, kalau akar misalkan X M, akar pangkat N ini sama dengan X. Sehingga kalau ada akar X pangkat N ini sama dengan Oke, nah bilangan berapapun dipangkatkan dengan 0, hasilnya sama dengan 1. Ini tidak berlaku untuk sembarang bilangan ya, hanya berlaku untuk sembarang bilangan real kecuali 0 ya. Jadi ini X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kenapa bisa seperti ini? Itu kan berasal dari kalau kita punya X pangkat M, X pangkat M per X pangkat M ini kan sama dengan begini ya, sifat yang tadi. Nah, di sini X pangkat M dikurangi M ini kan sama dengan 0 ya. Nah, ini kan sebenarnya 1. Jadi X pangkat 0 itu sama dengan 1 itu. Tapi ini tidak berlaku untuk X-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi ya. Sehingga 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Iya, dalam matematika istilah tidak terdefinisi itu bukan berarti tidak ada ya. Berbeda tidak ada dengan tidak terdefinisi. Dan berbeda juga dengan tidak terhingga atau tak hingga. Karena banyak, ada juga yang menuliskan kayak gini. Berapakah suatu bilangan, misalkan 1 dibagi 0, ini hasilnya sama dengan tak hingga gitu ya. Nah, sebenarnya ini keliru. Jadi yang benar itu adalah tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Gitu ya. Mungkin yang menganggap hasilnya tak hingga itu dari mungkin ini ya, definisi dari pembagian. Pembagian itu apa? Pengurangan yang berulang katanya ya.
Sehingga misalkan kayak 4 dibagi 2, ini kan 4 dikurang 2, dikurang 2, 0 gitu kan. Sehingga pembagiannya sama dengan 2 kan gitu. Sedangkan kalau bilangan berapapun dibagi dengan 0, ini kan 1 dikurang 0, dikurang 0, dikurang 0, dikurang 0, sampai banyak tak hingga gitu ya. Sehingga hasilnya tak hingga. Nah, sebenarnya tidak bisa seperti itu. Jadi tidak boleh dikatakan seperti itu. Oke, itu sifat yang ke-8. Oke, sejauh ini kayaknya masih mudah ya. Nah, kalau ini kira-kira hasilnya berapa nomor 7 ini? X per 4, Bapak. Oke, X per 4. Ya, bisa juga ya, X per 4. Dibalik. Oke, ini solusinya. Oke, sudah habis. Sama satu lagi tentang merasionalkan sebuah penyebut ya. Nah, misalkan kita memiliki sebuah penyataan atau fraction dalam bentuk misalkan 2 ditambah 3 per akar 3 ditambah 2 gitu misalkan. Nah, kalau kita ingin merasionalkan penyebut, artinya merasionalkan itu adalah merubah penyebutnya dalam bentuk bilangan rasional. Dalam bentuk bilangan rasional. Nah, kenapa dikatakan bilangan harus dijadikan bilangan rasional? Karena di sini ada bilangan yang tidak rasional ya. Namanya bukan bilangan tidak rasional, tapi bilangan irasional. Tapi kita menyebutnya bilangan irasional. Tapi tidak selalu yang bentuk akar itu kita rasionalkan penyebutnya dikalikan dengan akar sekawan. Itu sebenarnya tidak perlu. Contoh misalkan seperti ini. 2 ditambah 3 per akar 4 ditambah 2. Rasionalkanlah penyebutnya gitu kan. Mungkin teman-teman atau adik-adik di SMA kita kalikan dengan akar sekawannya gitu ya. Kalau ini sebenarnya tidak perlu dikalikan akar sekawan karena di sini tidak ada, semuanya sudah dalam bentuk rasional gitu ya, walaupun di sini akar. Kan adik-adik tinggal buat aja seperti ini. 3 per 2 tambah 2. Ya, sama dengan 5 per 4. Nah, ini kan sudah dalam bentuk rasional. Nah, yang maksudnya rasional itu adalah merasionalkan penyebut, artinya penyebutnya saja yang bilangan rasional, entah itu pembilangnya rasional atau tidak, kita tidak perhatikan, kecuali nanti permintaannya rasionalkanlah pembilangnya gitu kan, baru pembilangnya yang harus dirasionalkan, tapi kan jarang ada merasionalkan pembilang. Nah, kalau merasionalkan penyebut itu kita biasanya dengan mencari akar sekawan gitu ya. Akar sekawannya itu adalah dengan mengganti operasi yang berada pada penyebutnya ini. Nah, misalkan akar 3 ditambah 2 itu akar sekawannya akar 3 dikurang 2 gitu. Jadi pembilang dan penyebut itu dikalikan dengan bilangan yang sama, sehingga ini akan menjadi 2 ditambah 3 per akar 3 ditambah 2, ini dikalikan akar 3 dikurang 2. Oke, seperti itu. Kira-kira tahu tidak apa fungsinya dikalikan akar sekawan ini? Oke. Ya, untuk menghilangkan ini ya, menghilangkan akarnya ini. Terus kenapa kok dikalikan akar sekawan tidak dikalikan dengan dirinya sendiri? Misalkan di sini akar 3 ditambah 2, kenapa di sini enggak
akar 3 ditambah 2 dibagi akar 3 ditambah akar 2. Ya kalau ditambah akar 2 nanti tidak hilang gitu ya. Tidak hilang ininya karena kan nanti akar 3 dikali akar 3 dikali 2 nanti itu akan muncul lagi gitu ya, sehingga dikalikan dengan akar sekawannya supaya hilang. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini kan sudah bisa ya, tinggal kali biasa saja. Ya, perlu dilanjutkan lagi? Oke. Kalau tidak, kita ke kuisnya ya. Hmm. Teman-teman, kita mulai atau bagaimana ini? Oke, sudah 22 ya yang bergabung. Saya mulai ya, saya start. Silakan siapkan kertas juga untuk oret-oretnya ya. Oh ya, jika pilihannya diminta memilih semua, maka semuanya harus dipilih ya, jangan satu saja. Nah, sepertinya ada soalnya, pilihlah semua gitu ya. Berarti ada 2 jawaban yang benar, ya dua-duanya dipilih gitu ya.
Oke, sudah semua selesai? Ada yang belum? Belum, Pak. Sudah. Oke.
Kalau sudah selesai, diinfokan ya. Sudah semua? Saya sudah, Pak. Oke. Yang belum ada? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya stop ya semuanya. Oh, ini berubah ini posisinya. Tadi Sabina nomor 1, sekarang dia Elsa. Oke, saya stop ya. Oke, yang nomor 3, Yuliani. Mana Yuliani? Saya Bapak. Yang mana? Saya. Oh, di bawah. Baik, terima kasih. Nah, hilang. Yang nomor 2, Sabina. Mana Sabina? Saya Bapak. Oh, tambah gelap sekelilingnya tadi terang. Ganti kamera. Ganti kamera. Berikutnya, yang pertama, dia Elsa. Yang manakah dia Elsa? Saya Bapak. Oke, terima kasih. Oke, saya download dulu. Gimana soalnya? Oke, untuk nilainya sudah saya download. Ada yang ingin tanyakan? Maaf Bapak, mau bertanya. Ya, silakan. Mengenai soal yang 64 pangkat 3/2 min pangkat 1/3 itu kok hasilnya bisa 1/8 ya Bapak? Saya bingung di situ. Hasilnya 1/8. Oke, saya lihat dulu soalnya. Jangan-jangan saya salah. Sebentar. Oke, 6 pangkat 3/2. Oke, saya share screen udah muncul ya. Berapa tadi? 64 pangkat 3/2. 64 pangkat 3/2 3/2
eh, min pangkat 1/3. Ini ya. Iya, Bapak. Oke, kalau ini kita kalikan dulu. Nah, 4 pangkatnya kita kalikan 3/2 dikali negatif 1/3 itu hasilnya berapa? 64 pangkat min setengah, Bapak. Oke, 64 pangkat min setengah. Nah, kalau pangkat min setengah ini kan sama dengan 1 per Akar 64. pangkat berapa ini? Eh, per 2 ya. Ya. Oke, berikutnya. Gimana, Desi? Iya, Bapak. Sudah, Pak. Oke. Baik, teman-teman, yang lain ada? Bapak izin bertanya kembali. Oke, ya, sebentar saya catat. Tadi Desi ya. Desi nomor berapa, Des? Maaf, Bapak, kalau untuk nomor urut absennya saya kurang tahu juga, Bapak. Oh iya, tadi sudah ada yang menyampaikan. Ini saya cari dulu nih, Desi. Ini Komang Desi Pratiwi ya. Iya, Bapak. Oke. Desi yang dari Tuat itu ya? Bukan. Iya, Bapak. Oh, oke. Kemarin pas pulang pengen sebenarnya nyoba ke utara tuh jalannya tembusnya di mana sih, tapi kok ya nantilah kalau luang. Siapa tadi yang mau bertanya? Saya Bapak. Ada tadi kalau nggak salah nomor kelima tadi ada soal A pangkat 2, B pangkat 4 sama dengan 64 dan AB sama dengan 4. Maka A tambah B sama dengan itu. Di sana saya keliru, bisa mohon bagaimana caranya? Oke, sebentar. Ada yang benar? Saya Ada, Bapak. Bapak. Oke, siapa yang benar? Coba. Tadi soalnya A kuadrat B pangkat 4 sama dengan 64 ya. Kemudian AB sama dengan 4, maka A ditambah B ini ya. Ya, ini ya pertanyaannya ya. Iya, Pak. Oke. Yang benar siapa tadi? Saya, Bapak. Oke, Sabina. Silakan Sabina. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan ini yang dari sisi saya. Jadi pertama cara yang saya gunakan adalah dengan membagi akarnya ini. Jadi semua akarnya ini dibagi dengan 2, karena semuanya ini kan 2, 4, dan 4 ini mempunyai faktor 2. Jadi semua saya bagi 2 sehingga menghasilkan A dikali B pangkat 2 sama dengan Oh, maksudnya sama-sama di akar pangkat 2 gitu ya? Ya, sama-sama di akar pangkat 2 kanan kiri, Pak. Oke. A B kuadrat sama dengan 8. Kemudian saya kan jadi bisa dimasukkan di sini kan yang AB sama dengan 4-nya itu ke operasi yang AB kuadrat sama dengan 8. Jadi menghasilkan B sama dengan 2. Gitu. Oke, ini gimana tadi? Kan yang A kali B kuadrat itu sama dengan A kali B kali B. Nah, Ya. itu yang AB-nya saya substitusi, A kali B-nya tadi. Oh, jadi
Nih. Baru nanti cari A-nya ya. Iya. Ya, seperti itu bisa. Kemudian banyak cara ya yang jelas gimana nanti teman-teman mendapatkan nilai AB-nya. Bisa juga dengan eh, A kuadrat, B kuadrat sama dengan 64. Ini teman-teman jadikan ABA, B pangkat 3. Seperti ini boleh juga sama dengan 64. Ini jadinya 4 AB kuadrat. Kemudian ini dibagi 4. Setelah dibagi 4, berapa hasilnya dibagi 4? 64 dibagi 4? 16. 16 ya. Oke. Baru nanti akan menjadi AB. Nah, ini lagi. Sebentar kok beda hasilnya ya. Sebentar. Di mananya yang keliru kira-kira? Oke, kan ini pangkat 3 sama 16. Oh iya. Ini akan menjadi AB dikali B kuadrat sama dengan 16. Lagi dibagi 4. 16 dibagi 4, 4 ya. Ya, bisa juga seperti itu. Atau punya cara yang lain mungkin? Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, cari masing-masing nilai variabelnya. Siapa tadi yang bertanya? Saya Bapak, sudah paham. Terima kasih Pak. Oke, Novita dan Sabina. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Permisi Bapak. Ya, Pak. Saya ingin bertanya. Oke, ya Wimas dulu lah. Saya ingin bertanya soal nomor 4 Bapak, yang 4N ditambah 4N ditambah 4N tambah 4N sama dengan 2 pangkat 44 itu saya keliru Bapak. Mohon dijelaskan Bapak. Siapa? Kok bisa stop? Siapa yang mau menjelaskan? Izin menjawab. Saya, Pak. Siapa tadi yang pertama itu? Uh, Sabina ya? Iya. Oke, yang lain aja coba. Sebentar, tadi siapa tadi? Wimas. Kok bisa belum tahu nomor absennya? Gimana ininya? Mohon maaf Bapak, saya tidak tahu tentang absen. Wimas. Oke, siapa tadi? Siapa yang selain Sabina? Era. Ya Pak. Era mau jelaskan? Mohon maaf untuk soal nomor berapa, saya kurang fokus tadi. Yang tadi ditanyakan Wimas. Minta tolong Wimas bisa jelaskan sekali lagi. Saya bertanya nomor 4 yang soal jika 4N jika 4 pangkat N ditambah 4 pangkat N ditambah 4 pangkat N ditambah 4 pangkat N sama dengan 2 pangkat 44. Maka nilai N adalah. Oke, ada yang benar itu tadi? Ada. Saya, Pak. Siapa itu? Yuli. Ya. Oke ya, Yuli dah. Silakan Yuli. Kalau tadi saya pakai caranya itu 4 kali 4 pangkat N sama dengan 2 pangkat 44.
Terus 2 pangkat 2 dikali 2 kali 2 kali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 pangkat N. Terus Oke, coba ulang biar saya tulis. iya. 4 kali 4 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4. 4 kali 4. Ini kalinya banyak sekali saya tulis. 4 kali 4. Pangkat N. Oh, ini pangkat N. Enggak, 4 kali 4 pangkat N gitu aja, Pak. Oke, 4 kali 4 pangkat N kali 4 ya. Tuh, sebentar. 4 kali 4 pangkat N. Oh, 4 kali 4 pangkat N. Ya, sama dengan 2 pangkat 4. Sama dengan 2 pangkat 4. Terus saya sederhanain lagi, jadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 N. Sama dengan sama juga itu 2 pangkat 4. Terus saya ambil 2 kurung pangkat 2 tambah 2N. Gimana 2? 2 tambah 2N, pangkat 2 tambah 2N. Langsung pangkat itu, Pak. Nggak isi. Sama dengan 2 pangkat 4. Terus saya ambil pangkatnya aja, 2 tambah 2N sama dengan 4. Ya, dicoret. Terus 2N sama dengan 42, karena 2-nya saya pindah ruaskan, jadinya kurang. 42N sama dengan 21. Saya menggunakan cara seperti itu tadi. Oke, ya bisa seperti ini caranya. Yang lain? Selain Yuli? Ada yang benar? Yuli. Yuli siapa ya namanya tadi? Mana Yuli? Yuli, di mana kamu Yuli? Padahal cuma segini pesertanya, tapi kok saya bingung nyari. Oh, nggak ada ya? Ada Yuli? Oh, di bawah. Putu Yuli, Yani ini Putu. Ini Putu. Ini Putu Yuli. Oke, itu ya. Siapa tadi ya? Wimas ya? Iya, Bapak. Baik, terima kasih, Bapak. Oke, berikutnya. Ada lagi? Sudah cukup? Saya ingin tanya, Bapak. Ya? Putri? Saya masih bingung, ada soal yang bentuk sederhana dari 2 dalam kurung 3x pangkat 2 y pangkat 3. Saya bingung gimana caranya, yang mana duluan dikerjakan gitu. Terima kasih. Yang mana ya? Bentuk sederhana itu ya? Ya. Oke, bentuk sederhana dari itu. Nah, sebenarnya kalau bentuk pangkat yang mana aja bisa dikerjakan lebih dulu. Apa namanya? Tentu kan kalau bentuk pangkat itu yang dikerjakan adalah pangkatnya dulu kan gitu. Oke, saya belum share screen sebentar. Sudah share screen saya? Oke, yang ini ada yang benar? 2 3x kuadrat y dipangkatkan 3
X pangkat 4, Y pangkat 3. Oke. Ada yang benar ini? Saya Ada, Bapak. Bapak. Oke, coba raise hand. Yang benar, yang mau menjawab lah. Oke, Elsa. Cara saya itu ini saya ambil yang dari tiga pangkat X itu langsung saya pangkatin ke luar. Jadinya gimana? Jadinya saya dapatnya itu 2 kali 27 X pangkat 6 Y pangkat 3 terus X pangkat 8 Y pangkat 6. Oh, ini nggak isi kurung ya? Enggak. Terus Baru hasil, dikalikan. ya, Enggak apa? X pangkat 14 Y pangkat 9. Oke, ya bisa seperti ini. Elsa. Oke, saya bacakan, adik-adik ingat ya nomor absennya ya. Yang pertama itu Novita Sari. Kedua, Narsi Angelina Tambunan. Ketiga, Sang Ayu Made Dwi Ananda Putri. 4, Kadek Era Damayani. Kelima, Kadek Gita Diantirini. Yang 6, Kadek Viosi. 7, Sabina. 8, Putu Yuliani. 9, Gede Putri. 10, Gina Puspita. 11, Sriwida. 12, siapa ini? Loh Kertina Yanti. 13, Putu Risna. 14, Mahadipta. 15, Desi. 16, Flowani Canta. 17, Wayan Astri Antari. 19, Diah Elsa. Oke, Diah Elsa sudah ketemu. Berikutnya 19, Kadek Dharma Saspanya. 20, Desa Ayu Made. 21, Made Punia. 22, Juwita. 23, Ananda. 24, Wimas Damayanti. Nomor 25, Cynthia Wulandari. Oke, itu nomor absennya ya. Semoga mata kuliah yang lain sama juga. Kalau beda, ya mata kuliah ingat nomor absen. Oke, ada lagi adik-adik? Nih Novita udah pegang kepala nih, udah mau istirahat kayaknya. Ada, cukup ya. Tadi nomor berapa ya banyak salah itu kayaknya. Yang nomor 1 kayak banyak yang salah ya. Yaitu tinggal diingat-ingat. Jadi pilih semua ya. Kalau pilihannya pesuruhnya itu pilihlah semua, maka ada 2 jawaban yang benar, pilih dua-duanya. Ada 3 jawaban yang benar, pilih 3-nya. Atau semuanya mungkin jawabannya yang benar, ya pilih semuanya gitu ya. Jadi kalau pilihnya 1, ya nilainya juga tidak maksimal. Nanti ini kan menggunakan kayak apa ya, akumulasi gitu ya, akumulasi. Jadi yang paling tinggi nilainya terakhir itu akan jadi nomor 1, dan nomor 1 itu nanti akan dikonversi jadi nilai berapa. Ini untuk nilai partisipasi saja ya, bukan untuk nilai akhir, tidak. Jadi hanya untuk menambah di nilai partisipasinya. Bobotnya juga kecil, jadi tidak terlalu mempengaruhi. Jadi tidak perlu khawatir ya, Anda ikut kuis ataupun misalkan
bagaimana gitu. Nanti diakumulasi, konversinya menggunakan nomor urut. Yang nomor urut pertama misalkan nilainya 100, nomor urut kedua kurang berapa, misalkan 95, nomor urut 3, 91 gitu misalkan. Sampai nanti terakhir, berapa paling kecil 70 misalkan gitu. Berarti yang paling terakhir nanti dapat skor 70. Kayak gitu nanti ya. Berarti kalau yang dapat skor 70 nanti udah pasti itu paling terakhir. Tapi bisa juga nanti nomor urut berapa, 20 sampai terakhir sama 70 mungkin juga kayak gitu. Kalau terlalu ini ya, terlalu apa, mungkin nanti ya nomor urut 15 sama dengan 16 gitu ya, 17 sama dengan 18 skor. Kayak gitu. Itu ya, kalau nilai UTS UAS kan sudah pasti itu dari hasil tugas kalian. Nilai tugas ya dari hasil tugas kalian juga nanti. Itu penilaian dari saya nanti. Oke, ada lagi adik-adik? Oke, cukup? Bapak ingin bertanya, izin. Iya, silakan. Sabina. Jadi tadinya kan saya masuk di kelas J, Bapak. Kemudian belum bisa masuk di kelas IKI karena memang katanya belum pasti yang baru pindah ke kelas IKI. Kemudian beberapa teman saya nilainya sudah dinilai, Bapak. Itu gimana ya, Bu? Oke, yang nilai tentu dosen yang di kelas J-nya ya. Kelas J-nya sudah dipecah, Bapak. Sudah dipecah. Oh, ini di kelas IKI. Iya. Oke, siapa yang menilai berarti ya? Kayaknya nggak tahu gimana sistemnya itu. Coba nanti saya cermati lagi e-learningnya. Tapi kemarin ada yang tidak bisa masuk ke kelas IKI. Tapi kalau Sabina bisa masuk ke kelas IKI? Belum bisa, Bapak. Oke, belum bisa masuk ya. Nanti tunggu dari Korprodinya untuk memindahkan ataupun memperbaiki lah e-learningnya supaya teman-teman yang di IKI itu bisa masuk di kelas IKI, tidak lagi di kelas sebelumnya ya. Karena itu Korprodi mungkin nanti yang mengerjakan, ya kita sama-sama koordinasi ya, artinya adik menyampaikan juga ke Korprodi, saya juga nanti akan menyampaikan ke Korprodi mengenai kondisi yang adik-adik alami. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Dari saya cukup, Bapak. Baik, terima kasih. Jika sudah cukup untuk perkuliahan kita, hari ini kita cukupkan ya. Minggu depan berarti diskusi di LMS, pertemuan ke-6. Pertemuan ke-7, entah itu Vicon atau UTS, ya nanti tunggu informasi selanjutnya ya. Harusnya sih sudah masuk UTS 2 minggu lagi, karena kita kan pelaksanaannya mundur 1 minggu ya untuk pelaksanaan kuliahnya, tapi nanti kita tunggu saja kebijakan dari prodi seperti apa. Oke, adik-adik, demikian ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi 2 minggu untuk Vicon selanjutnya. Selamat siang, Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, selamat siang ya. Saya izin live dulu ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.